Baik. Dokter Dini, Pak Ivan, Pak Jaka, atau seperti ini aja? Oke. Baik. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum memulai dan memberikan layar kepada Dokter Sidik, izinkan saya membacakan CV dari Dokter Sidik terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nama lengkap Dr. Ahmad Sidik, tempat tanggal lahir Bandung, 16 November 1991, pangkat dan golongan 3B, penata muda tingkat 1, pendidikan terakhir kedokteran umum Universitas Pajajaran. Benar ya dok ya? Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung kepada narasumber, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Dokter Sidik sudah siap ya, Dok? Baik. Siap, Bu. Oke, baik, Dok. Kalau begitu, waktu dan layar kami persilahkan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini. Pagi ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama, bisa berdiskusi, berjumpa dalam acara Bincang Sehat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai stroke, ya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Tanti. Latar belakangnya seperti itu, stroke menjadi salah satu penyebab kematian di dunia, termasuk juga di Indonesia. Bahkan di Indonesia posisinya di peringkat nomor 1. Nah, adapun tujuan pembahasan materi pada hari ini adalah bagaimana mencegah stroke. Ya. Mohon izin untuk share screen ya Ibu. Silakan, Dok. Ya, apakah sudah terlihat ya Bu ya tayangannya? Belum, Ya. Dok? Belum. Belum di saya. Nah, sudah. Siap. Oh, sudah ya. Baik, terima kasih. Ya, judulnya adalah perilaku cerdik mencegah stroke. Cerdik di sini bukan semata-mata berarti cerdik banyak akal ya. Sebagai kawan BRIN kan riset dan inovasi harus banyak akal gitu, cerdik gitu. Bukan semata-mata itu, memang perlu betul cerdik, tapi cerdik di sini adalah eh, merupakan nanti ada kepanjangannya masing-masing memiliki eh, tujuan sendiri-sendiri dari masing satu-satu per huruf ini ya. Perilaku cerdik dalam mencegah stroke. Ya, sebagai perkenalan, apa itu stroke? Stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan gangguan saraf. Jadi stroke itu adalah gangguan saraf. Gangguan saraf di sini dapat berupa gangguan eh, gerak, misalnya gara-gara saraf yang membantu dalam pergerakan, ataupun berupa gangguan penglihatan, gangguan peraba, perasa, dan lain-lain yang disebabkan oleh pembuluh darah otak dan biasanya terjadi secara tiba-tiba, bukan juga terjadi karena kecelakaan. Jika misalkan kan sering mendengar bahwa ada seseorang yang jatuh di kamar mandi kemudian stroke. Nah, urutan kejadiannya bukan jatuh dulu menjadi stroke kalau dalam pasien-pasien stroke, tapi stroke dulu yang menyebabkan ada gangguan keseimbangan, gangguan fungsi untuk mempertahankan otot sehingga terjatuh ya. Penyakit pembuluh darah yang menyebabkan gangguan saraf dan menyebabkan kematian utama di Indonesia, nomor 1 di Indonesia. Nah, secara umum stroke itu dibedakan berdasarkan bentuk atau penyebabnya menjadi dua. Meskipun penyebabnya bisa berapa, tapi pada dasarnya bentuknya ada dua, yaitu stroke akibat sumbatan dan stroke akibat pendarahan. Ya. Stroke itu gangguan sarafnya itu yang diakibatkan oleh kehilangan suplai darah pada otak, sedangkan otak terus-menerus memerlukan suplai darah untuk hidup,
berupa oksigen maupun nutrisi. Nah, jika ada gangguan pada pembuluh darahnya, maka otak tidak mendapatkan suplai lagi. Nah, bisa diakibatkan dua bentuk. Pertama, sumbatan, sehingga darah tidak bisa mengalir ke arah ujung dari tepi otaknya. Bagian otak yang tidak mendapatkan pendarahan ini akibat sumbatan bisa terjadi stroke. Ataupun penyebab lain adalah perdarahan, karena sel pembuluh darahnya tiba-tiba pecah, darah masuk ke bagian-bagian otak. Nah, bagian otak yang terdapat pendarahan ini juga bisa terkena menjadi gangguan stroke. Kedua-duanya bisa menunjukkan gejala yang sama, bisa juga menunjukkan gejala yang tidak sama. Sekedar selintas untuk melihat bagaimana cara mengenali stroke, yaitu biasanya disingkat dengan segera ke RS, ya, untuk mengingatkan bahwa memang stroke ini harus, kalau ada ditemukan pasien-pasien dengan gejala ini, harus segera dibawa ke RS. Yang pertama, senyumnya mencong, bisa diminta untuk senyum, biasanya ternyata kiri dan kanan tidak sama. Ataupun yang sering jadi keluhan atau gerak separuh badan menjadi lemah. Jadi satu tidak bisa digerakkan, sedangkan yang lainnya bisa. Gejala yang lain adalah bicara menjadi pelo atau balelol. Ini biasanya karena bagian motoriknya atau pergerakannya yang terganggu. Yang lain adalah kebas, jadi mati rasa, tidak ketika diraba, ketika menginjak atau menyentuh sesuatu jadi tidak teraba. Gejala lain adalah rabun secara tiba-tiba, yang asalnya melihat secara jelas tiba-tiba kok menjadi dua atau menjadi samar-samar dalam seketika. Yang lain gejalanya adalah sakit kepala hebat yang tidak pernah, biasanya sakitnya itu sakit sekali, tidak pernah merasakan sakit seperti ini, bahkan seringkali disertai dengan mual sampai muntah yang berterus-terusan. Sakit kepalanya sangat hebat. Nah, jika ditemukan gejala seperti ini, yang jika disingkat menjadi bisa menjadi akronimnya segera ke RS, ya, ini juga patut diingat bahwa ketika ditemukan gejala-gejala tersebut, berapapun waktunya langsung dibawa ke rumah sakit. Karena kalau dalam stroke, dokter-dokter saraf biasanya menyebutkan bahwa yang lain kan time is money gitu, kalau ini time is brain. Ya, jadi berapapun sedetik pun itu akan berpengaruh terhadap makin banyaknya kerusakan yang terjadi pada saraf daripada otak. Nah, sekarang sebelum pencegahan, sepatutnya kita juga mengenai faktor resiko dari stroke. Dalam ilmu kesehatan, terutama ilmu kesehatan masyarakat, kita kenal sebagai faktor risiko. Faktor risiko merupakan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang memiliki kemungkinan terkena suatu penyakit lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi tidak berarti bahwa satu orang yang memiliki faktor risiko ini berakibat langsung terhadap penyakit itu, tidak berhubungan langsung sebagai sebab akibat bisa seperti itu. Faktor risiko itu hanya menyebabkan seseorang memiliki kemungkinan lebih tinggi dibandingkan orang lainnya untuk terkena sebuah kondisi atau sebuah penyakit. Dalam stroke kita kenal ada faktor risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diural ini merupakan sebuah bukan berupa pilihan. Misalkan umur, kita ketahui bahwa semakin tinggi umurnya, ya dikatakan lebih dari 55 tahun, lebih dari usia 55 tahun memiliki kecenderungan untuk mendapatkan stroke lebih besar daripada yang lebih muda. Ya, selanjutnya adalah jenis kelamin. Jika di Indonesia berdasarkan survei, laki-laki memang memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena stroke. Ya, bisa jadi ini bisa jadi karena gaya hidup laki-laki yang memang berbeda dengan perempuan, misalkan kebiasaan merokok ataupun makan diet yang lebih tidak seimbang dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya adalah ras tertentu. Ini sih surveinya dilakukan di Amerika Serikat bahwa orang-orang yang memiliki kulit lebih gelap itu ada kecenderungan untuk terkena stroke lebih tinggi daripada yang berkulit putih. Ya, ini juga bisa saja berhubungan dengan akses terhadap fasilitas kesehatannya ataupun ya gaya hidup tadi yang memang mungkin lebih rendah. Satu lagi adalah genetik. Nah, genetik ini jika memang di keluarga ada yang terkena stroke, maka kemungkinan
saudaranya untuk terkena stroke ya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum. Atau ada juga penyakit-penyakit genetik, misalkan pembuluh darahnya yang terlalu tidak elastis, kaku, sehingga ketika ada tekanan darah yang lebih tinggi, dia bisa pecah tiba-tiba. Ini juga kelainan genetik semuanya tidak dapat diubah. Sedangkan yang dapat diubah, ya ada beberapa faktor risiko yang dapat diubah, kebanyakan berupa kondisi atau penyakit yang bisa dikontrol. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi, hipertensi. Ini dinyatakan dalam statistik, faktor risikonya satu di antara 2 orang yang kena stroke itu merupakan pasien-pasien darah tinggi. Jadi dari orang-orang yang stroke itu ditanya atau dilihat apakah ada darah tinggi, ternyata sebagian besar atau 50%-nya adalah penderita hipertensi juga. Kemudian kondisinya tinggi kolesterol, dislipidemia atau kolesterol tinggi. Dari 4 orang yang kena stroke, ternyata 1 orang itu tinggi kolesterolnya. Begitupun irama jantung tidak teratur, 1 di antara 5, kemudian obesitas, kegemukan 1 di antara 5, kemudian diabetes mellitus yang tidak terkontrol juga 1 di antara 5, stres, kemudian merokok, dan diet tidak seimbang merupakan faktor-faktor risiko yang bisa meningkatkan seseorang terkena stroke. Nah, ternyata dari faktor-faktor risiko tersebut, terutama yang bisa diubah, kita bisa melakukan langkah kecil, yaitu langkah pencegahan melalui cerdik. Ya, cerdik sendiri terdiri dari 6 huruf yang masing-masing menggambarkan kepanjangan tertentu. Salah satunya yang C adalah cek kesehatan secara rutin. Nah, untuk stroke ini, apa saja yang perlu dicek secara rutin? Yang paling utama tadi, karena hipertensi ini menjadi faktor risiko tertinggi penyebab stroke, maka yang penting untuk dilakukan adalah mengecek tekanan darah. Tujuannya agar didapatkan tekanan darah kurang dari 140/90. Ya. Bisa dengan ketika memang lebih, berobat dengan cek kesehatan secara rutin, diusahakan kurang dari segini. Karena jika lebih dari 140/90, maka kemungkinan kena stroke lebih tinggi. Selanjutnya, apalagi yang bisa dicek, yaitu adalah lingkar perut dan indeks massa tubuh. Ini berhubungan dengan obesitas. Ya, ternyata yang lebih berpengaruh terhadap kejadian stroke pada pasien-pasien obesitas bukan cuma timbangannya saja, berat badannya yang tinggi, serta-merta menyebabkan stroke. Tapi tidak, justru ada yang lebih menjadi memprediksi lebih tinggi, yaitu lingkar perut. Jadi ada juga kan yang secara perawakan memang tidak terlalu berat, tidak terlalu gemuk, tapi waktu diukur lingkar perutnya untuk pria ternyata lebih dari 90, atau untuk wanita lebih dari 80. Ternyata lingkar perut yang tinggi, meskipun tidak terlalu gemuk, ini juga berpotensi meningkatkan kemungkinan terkena stroke. Ya. Indeks massa tubuh juga bisa dihitung dengan cara membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Nah, indeks yang normal diharapkan itu kurang dari 25. Selanjutnya, cek apa lagi yang bisa dilakukan secara rutin? Cek melalui pemeriksaan darah sederhana, antara lain gula darah. Ya, diharapkan gula darah sewaktu kurang dari 200, gula darah puasa kurang dari 126, kolesterol total kurang dari 200, dan LDL-nya kurang dari 100. Nah, ketika kondisi-kondisi ini tinggi, kita ketahui bahwa meningkatkan risiko stroke, maka diupayakan ini kondisinya normal, pemeriksaan gula maupun kolesterolnya. Ya, ini ada kabar baik bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jika Ibu Bapak berkenan atau berminat untuk melakukan cek kesehatan secara rutin di klinik, kami akan sangat berterima kasih, bahkan akan menyambut dengan baik. Bahkan ini untuk mendukung program cek kesehatan secara rutin ini, ada 25 stik kolesterol yang bisa Bapak Ibu gunakan. Mangga Bapak dan Ibu jika berkenan
memeriksakan, boleh datang ke klinik mulai dari hari ini sampai nanti persediaannya habis, ya disiapkan sekitar 25 stick kolesterol. Ya. Selanjutnya, dari cetik itu adalah nyahkan asap rokok. Ya, ini mungkin tidak perlu dibahas lagi karena kita ketahui bahwa asap rokok itu pada dasarnya adalah racun. Racun ini yang berperan dalam meningkatkan kerusakan di dalam tubuh, termasuk dalam pembuluh darah. Kerusakan dalam pembuluh darah nanti berperan lagi dalam pembentukan plak atau sumbatan pada jantung, pada otak yang berperan juga dalam meningkatkan risiko terjadinya stroke. Nah, dengan mengenyahkan asap rokok juga berarti menghindari racun, dalam artian lain mengurangi risiko terjadinya stroke. Huruf R dalam cerdik adalah rajin beraktivitas fisik. Nah, dalam banyak penelitian sering dikaitkan bahwa orang-orang yang memiliki aktivitas fisik lebih tinggi, risiko terjadi penyakit termasuk stroke juga lebih rendah. Nah, alhamdulillah aktivitas fisik ini yang diteliti bukan hanya olahraga yang terukur, tapi aktivitas fisik yang bisa kita lakukan sehari-hari. Antara lain dibagi dua, yaitu yang aktivitas fisik intensitas ringan sampai sedang dan aktivitas fisik intensitas sedang sampai berat. Nah, ini masing-masing banyak aktivitasnya, tapi yang perlu dipahami bahwa yang intensitas ringan sampai sedang itu cirinya adalah ketika kita melakukan aktivitas tersebut hanya perlu sedikit tenaga, napas biasa saja dan bahkan dikatakan bisa sambil bernyanyi dan lain-lain. Misalkan kita dengan membaca, dengan menyapu ringan, atau jalan di tempat datar dalam jarak kurang dari 10 meter, itu sudah disebutkan sebagai aktivitas fisik intensitas ringan. Sedangkan yang intensitas sedang adalah aktivitas fisik yang menyebabkan sedikit berkeringat. Nafas dan detak jantung tandanya agak meningkat. Nah, misalkan ini lari, bersepeda, tapi yang santai-santai, intensitas sedang. Nah, untuk mendukung pengurangan risiko terjadi stroke, minimal intensitas ringan sampai sedang, aktivitas fisiknya itu dilakukan 10 menit setiap hari. Tapi kan kemungkinan kalau untuk pekerja kantor, kita justru banyak sering melakukan intensitas ringan sedang, pasti lebih dari 10 menit. Dan ini yang lebih banyak justru dianjurkan untuk lebih banyak dilakukan, yaitu aktivitas fisik intensitas sedang yang menyebabkan sedikit berkeringat, napas, dan detak jantung meningkat. Diharapkan dalam setiap hari itu sekitar 30 menit meluangkan waktu untuk melaksanakan aktivitas fisik intensitas sedang. Nah, selanjutnya D dari kata cetik adalah diet seimbang. Ya, kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, ternyata sekarang konsepnya lebih disempurnakan lagi, bahwa diet yang seimbang itu meliputi dalam sebuah piring itu biasanya disebut dengan isi piringku di dalam kampanye-kampanye di Kementerian Kesehatan itu isi piringku berisi setengah porsi berisi sayur dan buah, bisa 50% 50% atau 75% 25% sayur dan buahnya. Kemudian setengah piring lagi berisi makanan pokok dan lauk. Nah, lauknya meliputi 2/3 setengah piring ini, dan sisanya sepertiga dari setengah piring ini berisi lauk. Itu diet yang seimbang. Dengan diet yang seimbang ini diharapkan tadi kolesterol terjaga, kemudian tekanan darah juga terjaga, gula darah juga terjaga. Ini bisa dilakukan baik pada orang-orang yang belum menderita, tidak menderita, maupun yang sudah menderita penyakit-penyakit faktor risiko terjadinya. Nah, selanjutnya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini penting karena jika kurang, maka akan meningkatkan risiko stroke dengan cara meningkatkan tekanan darah, risiko obesitas juga jika kurang istirahat, gula darah juga terganggu, metabolisme juga terganggu. Sehingga diharapkan dengan istirahat yang cukup, risiko stroke menurun pula. Nah, namun
berdasarkan kelompok umur ini kebutuhan atau yang disebut dengan istirahat cukup itu berbeda-beda. Pada dewasa muda ini mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu di sini yang dalam rentang usia 18 sampai 25 tahun, dan kebanyakan mungkin ini 26 sampai 64 tahun yang disebut dengan istirahat yang cukup adalah tidur dalam jangka waktu 7 sampai 9 jam per hari. Ya 8 jam itu sudah cukup untuk pekerja-pekerja kantoran seperti kita dalam rentang usia ini. Sedangkan untuk lansia justru kebutuhan tidurnya lebih sedikit, bisa hanya sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Nah, yang terakhir dari kata cerdik itu adalah kelola stres. Bagaimanapun dalam banyak penelitian, stres ini berhubungan dengan stroke. Meskipun tidak secara langsung, namun bisa berperan meningkatkan faktor risiko yang lain. Ya, pada saat keadaan stres, kita ditemukan bahwa tekanan darah meningkat, jantung juga berdetak lebih kencang, ataupun ada perubahan-perubahan metabolisme, baik hormonal, yang menyebabkan perubahan lain yang menyebabkan mudah terbentuknya plak atau mudah terbentuknya sumbatan dalam keadaan-keadaan stres. Nah, pengelolaan stres yang disarankan oleh WHO adalah ada beberapa, diantaranya adalah jeda sejenak. Jadi ketika kita mulai merasa suntuk, merasa beban terlalu banyak dalam pekerjaan, dalam hubungan sehari-hari, di rumah, ataupun dalam lingkungan tetangga, kita bisa mencoba untuk jeda sejenak, tidak memikirkan untuk sejenak, dengan cara relaksasi singkat, menarik napas dalam-dalam, kemudian menahannya sekitar 3-5 detik, kemudian dihembuskan lewat mulut. Dihirup lewat hidung, ditahan, kemudian dilepaskan lewat mulut untuk jeda sejenak. Selanjutnya juga dianjurkan untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalkan kapan akan bertamasya, piknik gitu, atau berolahraga bersama. Itu juga salah satu upaya untuk mengolah stres. Selain itu, komunikasi santai dengan teman, dengan kerabat, tidak hanya sekedar menanyakan kabar atau hal-hal yang ringan, tidak menyebabkan banyak pikiran, juga itu dianjurkan untuk mengolah stres. Hal lain adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Pada diri sendiri misalkan memberikan reward ketika kita mencapai sesuatu, atau mengistirahatkan diri, tidak menjudge diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan, ataupun dengan berbaik kepada orang lain dengan cara berbagi hadiah. Biasanya dengan membuat orang lain bahagia, kita lebih bahagia lagi. Selain itu, dianjurkan juga untuk mensugesti diri sendiri, berprasangka baik, bahwa hal-hal baik tidak selamanya datang terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu, menunggu sejenak, bahwa akan ada hal-hal baik di balik kemalangan-kemalangan yang terjadi. Dan, upaya terakhir dalam mengolah stres bisa juga dilakukan dengan curhat kepada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya, yang kira-kira dapat memberikan umpan balik atau sekedar mendengarkan dengan sabar, dengan penuh perhatian. Ya, baiklah, untuk paparannya dicukupkan sekian. Nah, selanjutnya diikuti dengan diskusi. Mudah-mudahan jika memang saya sempat membaca dan bisa dijawab dengan langsung, ataupun kalaupun belum dapat, nanti bisa kita cari bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu Tanti. Silakan. Terima kasih Dokter Sidik atas penjelasannya. Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Ini yang pertama dari Esther, dari saudari Esther. Dok, saya mau bertanya untuk wanita usia 26 sampai 30 tahunan dengan faktor genetik hipertensi dan jika kondisi kesehatan sedang drop tidak di atas normal atau naik, lingkar perut di atas 80 atau skinny fat, olahraga apa yang cukup? Dan pertanyaan nomor 2-nya, apakah tidur siang baik untuk kesehatan? Silakan Dokter Sidik.
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya konfirmasi lagi ya. Usianya 26 sampai 30, kemudian eh, ada apa faktor faktor keturunan Faktor hipertensi. genetik Genetiknya hipertensi. ada ya hipertensi, kemudian tapi kondisi kesehatannya sedang drop ya. Dan lingkar perutnya lebih dari 40 ya. Olahraga apa yang cocok ya. Mungkin yang pertama kali saya garis bawahi, kondisi kesehatannya dulu yang sedang drop. Ya, kalau dalam kondisi kesehatan yang sedang drop, maka jawabannya intensitas olahraganya atau aktivitas fisiknya jangan yang berat-berat, tapi yang sedang atau yang ringan, tapi dengan durasi yang lebih panjang. Jika dalam keadaan kondisi drop, ya kemungkinan cukup dengan intensitas ringan dengan cara berjalan sekitar 10 meter, mungkin bolak-balik seberapa menit, kemudian dengan aktivitas menyapu di rumah atau apa menjemur pakaian yang tidak terlalu banyak, itu termasuk aktivitas fisik yang dianjurkan untuk mengelola mengelola ini. Kalau olahraga, ya tadi olahraga kan sifatnya itu terukur waktunya, terukur intensitasnya, dan dilakukan secara berulang-ulang. Olahraga yang cocok, ya kemungkinan besar yang tidak mengakibatkan sampai berkeringat banyak juga sama bisa dengan jalan-jalan. Tapi untuk yang olahraga lebih baik sih ditanya, apalagi kalau sudah ada apa instruktur olahraganya, lebih baik ditanyakan juga kepada instruktur olahraganya kira-kira yang cocok dalam kondisi ini dengan seperti ini apa ya gitu. Karena olahraga khusus ya tidak tidak sangat berbeda dengan aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik berkeringat sedikit juga udah bisa dibilang aktivitas fisik, tapi kalau olahraga kan ada aturan-aturan tertentu begitu. Bisa ditanyakan. Tapi secara umum jawabannya adalah yang intensitas ringan atau maksimal sedang yang bisa dilakukan. Kemudian apakah tidur siang baik untuk kesehatan? Ya, tidur siang memang dianjurkan untuk menjaga kesehatan karena kita juga perlu istirahat di sela-sela aktivitas. Namun tidur siangnya itu jangan disamakan dengan tidur siang bayi atau anak-anak yang bisa mencapai 1 jam atau 2 jam Dua gitu jam, lama dok. pulas banget. Betul. Itu 2 jam ya. Itu sepertinya tidak visible juga, apalagi bagi pekerja aktif seperti kita. Tidur siang yang bisa dilakukan mungkin sekitar 15 menit, 20 menit pada saat jam istirahat ya sebelum makan atau setelah makan mungkin untuk sebelum makan justru dianjurkan sebelum makan istirahat sejenak, tidak memikirkan apapun, ya mudah-mudahan diharapkan setelah itu kita kembali fresh lagi untuk melakukan aktivitas. Ya, tidur siang sangat dianjurkan, tapi ya bukan dengan durasi yang panjang sampai 1 jam atau 2 jam. Justru kalau seperti itu biasanya bangun-bangun malah tidak fresh ya, pusing, Agak gitu pusing ya, dok, ya, mual-mual, benar. kadang-kadang kalau agak pusing seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi baik, namun bisa disesuaikan juga dengan kondisi dan situasi sehari-hari kita. Ya. Oke, terima kasih, dok, penjelasannya. Pertanyaan Ya, kedua dari Pak Budi Darmono bertanya, dok, olahraga apa yang cocok atau yang baik bagi usia 50 tahun dan makanan apa yang harus dihindari, dok? ya, baik Pak Budi. Ya, olahraga yang cocok ya Pak bagi usia 50 tahun, ya secara umum olahraga yang bisa dilakukan adalah olahraga yang maksimal bisa ditoleransi oleh tubuh. Ya, tapi kembali lagi, meskipun usia 50 tahun, kadang-kadang kondisi tubuhnya berbeda-beda. Ada yang dengan penyakit, misalkan penyakit sendi, ada yang dengan penyakit jantung, ada yang dengan penyakit paru-paru. Itu pun pasti berbeda-beda jenis olahraga yang dianjurkan. Namun jika pengertiannya adalah usia 50 tahun dan masih fit, masih sehat, maka olahraganya bisa dilakukan sampai intensitas yang bisa Bapak toleransi. Misalkan jika masih bisa berlari atau jalan santai selama 30 menit, kemudian Bapak cek denyut nadinya masih dalam kisaran 100 atau kurang dari 100, maka itu masih dianjurkan untuk dilakukan. Tapi jika sampai Bapak terengah-engah, tidak bisa bernapas, kemudian
detak jantungnya sangat cepat, itu sudah batas lebih dari yang bisa Bapak mampu. Jadi secara umum bisa dilakukan sampai batas yang bisa Bapak toleransi olahraganya. Macam-macamnya bisa, yang paling ringan jalan santai, kemudian bersepeda, biasanya yang kalau misalnya ada gangguan sendi ataupun pada orang-orang dengan gangguan paru mungkin tidak intensitas tinggi gitu. Jadi cocoknya dengan jalan santai atau lari-lari ringan itu. Tapi kembali lagi, kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, baiknya sih dikonsultasikan dengan ahlinya. Ada ahli olahraga mungkin atau ada bisa dengan dokter pun bisa konsultasi secara pribadi. Tapi secara umum yang bisa Bapak toleransi ya. Untuk makanan-makanan yang harus dihindari juga sama, tergantung apakah Bapak ada kondisi-kondisi lain yang perlu diperhitungkan untuk mengurangi makanan-makanan tertentu. Tapi secara umum, makanan itu boleh dimakan apa saja, makanan apa saja untuk yang dalam kondisi sehat, tapi memperhatikan yang tadi, yang diet seimbang itu. Setengah porsinya berisi sayur dan buah-buahan, setengah lagi berisi makanan pokok dan lauk. Nah, patokannya tetap pada itu, makanannya dianjurkan seperti itu, mau yang sehat maupun yang tidak. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan kalau Bapak ada tekanan darah tinggi, tentu ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan. Apakah garam yang harus dikurangi? Ya, seperti itu. Secara umum, makanan sesuai dengan diet seimbang, tapi nanti harus personalize lagi berdasarkan kondisi-kondisinya, karena akan sangat berbeda pada kelompok yang memiliki tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, akan berbeda-beda seperti itu. Jika Bapak masih penasaran, nanti boleh langsung konsultasi aja kita biar kita lihat bagaimana kondisinya secara personal atau secara tepat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Sidik penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ari Widowati dari PT Dran. Izin bertanya Dok, untuk ukuran lingkar perut apakah ada klasifikasi berdasarkan usia Dok? Ya, baik, terima kasih Ibu Ari. Sejauh ini saya belum mendapatkan ya Bu ya informasi baik berupa guideline atau berupa jurnal yang menyatakan bahwa tingkat perut ini untuk usia muda berapa, untuk usia tua berapa, tapi hanya dibedakan berdasarkan jenis kelamin saja. Yang laki-laki tidak lebih dari 90 dan untuk perempuan tidak lebih dari 80. Nah, tapi memang kecenderungannya ya Bu ya, kecenderungannya semakin tinggi usianya, metabolismenya juga terganggu dan biasanya deposit lemak di bagian perut itu lebih meningkat. Jadi pada usia-usia tua itu kemungkinan lingkar perutnya kan lebih tinggi lagi. Sedangkan usia dibandingin dengan usia-usia muda. Secara natural, secara alami perjalanannya seperti itu. Yang masih muda-muda misalkan perutnya datar, tapi pas waktu bertambah usia tiba-tiba jadi buncit, memang berdasarkan kecepatan metabolisme juga berubah. Nah, justru itu yang jadi tantangannya. Pada usia tua ditambah ada beragam lagi faktor risiko terjadinya stroke dalam hal ini, maka kita usahakan lingkar perutnya diperkecil lagi gitu. Motivasinya harus lebih kuat mungkin dibandingkan yang masih muda supaya lingkar perutnya lebih kecil lagi seperti itu. Jadi kesimpulan sementara nanti saya coba cari lagi referensinya bahwa tidak ada klasifikasi berdasarkan usia yang berperan terhadap peningkatan risiko stroke dalam hal ini, tapi hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Sidik penjelasannya dan juga Bu Ari atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari M. Latif. Dok, saya hobi makan padang nih, apalagi jualan goreng. Enak ya Pak ya. Jarang olahraga rutin, usia saat ini 42 tahun, berat badan 57 kilo. Cek darah sering rendah dok. Nah, saran untuk menghindari struknya seperti apa nih dok? Ya,
Terima kasih Pak Latif. Ya, sekarang saya memberikan selamat dulu. Alhamdulillah Pak, darahnya sering rendah ya, jadi risiko terjadinya stroke kan dari darah tinggi tidak ada ya. Sedangkan yang penyebab Jadi stroke masih kan aman ya dari darah dok, tinggi yang melanjutkan masih hobi aman. makan padangnya. Ya, sebetulnya bukan masalah bukan masalah makan padangnya sih ya Pak ya, tapi ya komposisinya. Ya makanan Padang kalau komposisinya sehat, ya, yang tadi selain makan Padang ya ditambah misalkan sayuran, ya apa ya sayurannya misalkan apa sayur nangkanya dibanyakin, kemudian daun singkongnya Daun juga singkong, dibanyakin, betul. Kalau terong ya boleh daun ya dok? singkongnya dibanyakin. Terong. Boleh untuk ya Oke. untuk yang tidak sakit, maksudnya lah, dalam keadaan sehat fit tidak apa-apa terong gitu. Itu dibanyakin, kemudian ditambah mungkin buah-buahan, ya buah-buahannya bisa yang ya apa mudah dicari misalkan pepaya, apa kemudian pisang juga bisa. Itu setengahnya dipisahkan. Kemudian eh, setengahnya lagi lauk dan nasinya. Kalau nasi Padang ternyata ya yang biasanya dibawa ke pulang itu nasinya kebanyakan, nah ini minta setengah porsi gitu, setengah porsi. Kemudian jeroannya juga boleh sekali-kali, tapi ya di diatur juga hanya sepertiga dari setengah, berarti seperenam dari porsinya itu. Porsi Ya piring ya kalau dok ya. nasi Padang porsi piringnya iya. Jadi nanti jeroannya hanya seperenamnya gitu dari dari luas piring itu. Setengahnya sayuran sama sama buah-buahan itu tidak apa-apa, minum makan makanan Padang tidak masalah gitu. Makanan Sunda pun kalau malah banyak nasinya, banyak lauknya, masalah pakai gepuk banyak gitu, kemudian nasinya juga banyak, jadi masalah juga seperti itu. Kemudian untuk menghindari stroke, tadi yang pertama saya mengikuti yang Bapak sampaikan, berarti makannya disesuaikan. Makan Padang boleh tapi disesuaikan porsinya. Kemudian ternyata jalan olahraga ditambah lagi berarti olahraganya nggak apa-apa yang intensitas ringan atau sedang, yang Bapak hanya berkeringat sedikit ya sampai 30 menit. Mudah-mudahan bisa dalam sehari. Kalaupun belum bisa setiap hari dalam seminggu, boleh dicoba 1 hari dulu dalam seminggu, ataupun 3 hari, kemudian 5 hari, boleh dicoba seperti itu. Nah, untuk berat badan, mungkin ada informasi lagi mengenai tinggi badannya. Nanti kalau ada tinggi badan, kita bisa hitung indeks massa tubuhnya dengan cara ya berat badannya dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Nah, kalau memang dalam masih kisaran 25, yaitu alhamdulillah dipertahankan. Jangan sampai nanti bertambah usia, bertambah juga berat badannya, minimal sama seperti itu. Nah, meskipun begitu, nanti Bapak, ini saya anjurkan juga untuk cek kolesterolnya. Dengan kebiasaan makan seperti ini, eh, baik juga untuk dicek kolesterolnya. Bisa datang ke klinik untuk dicek gratis. Ya, silahkan. Silakan Pak Latif diundang untuk cek kolesterolnya Pak di klinik ya Pak ya. Selanjutnya untuk Ibu Siti Alimah dari PRTRN. Mohon izin bertanya, apakah ada istilah tenggorokan dan struk telinga? Dan jika ada, yang diserang itu bagian apa, dok? Silakan, dok. Baik Ibu Siti Alimah, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya belum pernah mendengar ada istilah struk tenggorokan ataupun struk telinga. Ketika dulu belajar ilmu kedokteran di bagian saraf. Tapi memang stroke itu kan terjadinya di otak. Sedangkan otak itu mengontrol ke semua organ tubuh kita, bagian tubuh kita. Ya memang ada bagian-bagian saraf yang berperan berperan untuk mengontrol pergerakan tenggorokan, misalkan tenggorokan berperan membantu menelan. Kemudian ada juga bagian otak yang berperan sebagai pusat pendengaran, pusat keseimbangan, ya itu ada seperti itu. Nah, jika itu yang terjadi serangan stroke di daerah-daerah yang berperan pada masing-masing
fungsi, maka kemungkinan besar dan memang ada juga yang gejala-gejalanya seperti itu. Misalkan jika pasien stroke-nya itu bagian otaknya yang terserang di bagian saraf menelan, maka akan sulit untuk menelan. Nah, atau bagian otak yang terkenanya adalah bagian otak pendengaran, maka akan terganggu juga pendengarannya atau keseimbangannya gitu. Jika organ lain atau otak bagian lain yang mempengaruhi fungsi kerja organ lain, maka organ itulah yang akan merasakan dampaknya. Nah, yang diserang bagian mana? Pada kondisi stroke yang diserang adalah otaknya. Namun otak bagian mananya ini yang masing-masing berbeda gitu. Tetap ada di kepala serangannya, tidak ada serangan stroke di tenggorokan atau serangan stroke di telinga. Tetap di kepala. Namun bagian kepala mana yang berfungsi membantu proses di tenggorokan maupun fungsi di telinga, tetap di bagian kepala. Baik, terima kasih Dokter Sidik penjelasannya dan juga Ibu Siti atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Sucipto yang bertanya, izin bertanya dok, saya punya saudara, bicaranya kurang jelas. Apakah itu disebabkan oleh penyakit stroke ringan dok? Oh iya, baik. Terima kasih Pak Sucipto. Jika apakah itu bisa disebabkan oleh penyakit stroke ringan? Bisa, bisa. Tapi kembali lagi, kalau pengertian stroke itu adanya gangguan di pembuluh darah, bisa menyebabkan kurang jelas berbicara, dan terjadinya tiba-tiba. Nah, kalau memang dari dulu memang berbicaranya kurang jelas, sudah sangat lama, bahkan mungkin dari semenjak kecil, dari semenjak remaja, kemungkinan besar bukan karena stroke. Tapi jika saudara Bapak tersebut kemarin-kemarin biasa bicaranya tidak elo, tidak balelol, sangat jelas terdengar, tiba-tiba kok jadi seperti ini? Ya, sangat mungkin itu disebabkan oleh stroke. Apalagi jika ditandai atau ada gejala-gejala lain yang menyertainya. Misalkan sebelah badan jadi lemas, nggak mesti satu satu sisi badan tidak bisa digerakkan, cukup merasa lebih lemah ketika diajak salaman, kok yang ini kuat, yang ini tidak kuat, itu juga bisa menjadi tandanya seperti itu. Ya, intinya mungkin bisa ditanyakan kembali jika tiba-tiba terjadinya, bisa ini menjadi salah satu penyebab terjadinya stroke. Nah, untuk ini stroke ringan atau stroke berat, sebetulnya tidak ada klasifikasi baku seperti itu. Semua stroke meskipun ringan gejalanya tetap itu berbahaya karena ada kemungkinan terjadinya stroke ulang yang biasanya lebih berat daripada stroke yang pertama kali. Jadi tetap harus waspada dan harus tetap datang ke rumah sakit untuk diperiksa. Ya, itu. Baik, terima kasih dok penjelasannya. Kemudian Pak Budi Darmono bertanya dok, apakah yang memiliki penyakit asma dianjurkan tidak memakan ikan laut? Benar nggak dok seperti itu? Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, untuk penyakit asma berhubungan dengan makanan laut atau tidak laut, kalau saya belum mendapatkan adanya sumber referensi yang menunjukkan hal ini. Jadi tidak ada hubungan langsung antara asma dengan tidak makan ikan laut. Tapi biasanya asma itu merupakan biasanya disertai dengan kumpulan penyakit-penyakit lain akibat berhubungan dengan alergi. Misalkan selain asma juga ada eh, penyakit kulit akibat alergi atau penyakit alergi lain. Nah, seringkali ya makanan-makanan laut yang tinggi protein ini menyebabkan kambuhnya penyakit itu gitu. Ya kecuali kalau Bapak tahu bahwa dari awal memang alergi terhadap makanan ikan laut justru itu tidak dianjurkan. Tapi kalau memang tidak ada dari dulu makanan ikan laut biasa-biasa saja, ya tidak apa-apa meskipun ada asmanya. Ya. Tapi kalau memang ada alergi, ya tidak boleh. Ya, karena kalau alergi, mungkin asmanya juga bisa di-trigger oleh alergen tersebut. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dok.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Setia Purnama. Dok, izin bertanya, apakah dampak stres pada setiap orang itu berbeda-beda? Jika pada umumnya gejala stres cenderung membuat sering mood swing, nggak jelas, gelisah, dan sulit tidur, bahkan ada juga loss of nafsu makan, bahkan ada juga yang diare. Lalu bagaimana langkah kita untuk menyadari bahwa yang kita alami ini sebenarnya stres gitu? Dan karena biasanya bisa aja yang bahaya stres itu yang tidak terlihat dan tidak terasa. Apakah jika seperti itu kita sudah waktunya untuk memerlukan bantuan dari orang lain seperti psikolog atau medis lainnya? Yang kedua, apakah baik jika stres itu dipendam? Apa bisa menyebabkan stroke atau gejala lain yang lebih cepat jika dipendam terus-menerus? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Setia Purnama atas pertanyaannya. Sebenarnya saya lebih mudah untuk menjawab pertanyaan kedua lebih dahulu. Apakah jika stres dipendam bisa menyebabkan stroke atau gejala lain? Ya betul Pak. Jika stres tidak ditanggulangi, tidak diselesaikan stresnya atau tidak dikelola stresnya dengan baik, bisa menyebabkan stroke. Ya, meskipun tidak secara langsung, tapi ini berhubungan. Karena dengan stres yang berkepanjangan, tidak dikelola, itu meningkatkan risiko juga. Ya, tadi kan sudah disebutkan juga kalau lagi stres jadi tegang ya, tegang, kemudian kalau diperiksa tekanan darah juga meningkat pada saat itu, detak jantung juga meningkat pada saat itu. Nah, jika berkepanjangan maka prosesnya juga berkepanjangan. Nah, selama peningkatan tekanan darah, kemudian detak jantung, kemudian ada proses metabolisme juga yang terganggu karena dikeluarkan hormon stres ketika terjadi stres, mengganggu peredaran di dalam darahnya, bisa mengakibatkan cedera di dalam, salah satunya dalam pembuluh darah. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan mudahnya orang tersebut juga terkena stroke. Nah, jadi selanjutnya seperti apa caranya? Dikelola. Dikelola itu salah satunya dengan tidak memendamnya, meminta bantuan kepada orang lain. Meminta bantuan kepada orang lain salah satunya dengan psikolog atau tenaga medis lainnya, dalam hal ini psikiater. Nah, bagaimana cara mengenali kita ini sedang stres yang perlu bantuan psikolog atau psikiater atau stres yang biasa? Ini kalau dari sisi medisnya, jika stres itu berkepanjangan dan menyebabkan perubahan dalam fungsi tubuh tidak dapat dikelola lagi secara mandiri, itu sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya, baik dengan psikolog maupun dengan psikiater. Nah, yang dimaksud dengan perubahan pada tubuh ya salah satunya nafsu makan jadi tidak ada, kemudian tidur juga jadi sulit atau bahkan jadi tidur terus. Kemudian lebih lanjut lagi penurunan berat badan, kemudian moodnya justru lebih lebih seringnya di bawah terus. Artinya tidak, maksudnya yang biasa-biasanya bersemangat melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, ini kok jadi tidak bersemangat, tidak ada hobi lagi, bahkan sekedar untuk uh, melihat dunia pun tidak mau. Ya, itu jelas kalau itu perlu bantuan psikolog ataupun psikiater. Tapi stres ini kan secara alami ada ya pada setiap orang. Ketika kita mendapatkan sebuah beban yang tinggi, baik dari pekerjaan atau dari rumah, terjadilah seperti itu. Ada mood swing, nggak jelasnya, hanya seketika. Kemudian kita bisa menenangkan diri, minimal dengan cara menarik nafas, mengeluarkan nafas, kemudian kita mensugesti diri sendiri, dan seketika juga hilang. Hari itu juga bisa ditanggulangi. Nah, kalau itu masih dalam batas wajar, bisa ditanggulangi. Itu belum perlu juga untuk meminta bantuan. Gitu. Tapi kalau memang dirasa ini mengganggu, sebaiknya meminta bantuan kepada ahlinya. Baik, terima kasih Dok penjelasannya. Semoga dapat membantu ya Bapak Setia Purnama. Selanjutnya ada pertanyaan dari M. Faisal Ramadhani. Dok, izin bertanya, apakah aman jangka panjang menggunakan simvastatin untuk kolesterol, Dok? Oh iya, baik.
Baik, terima kasih Pak Faisal. Ya, alhamdulillah dalam banyak penelitian-penelitian penggunaan jangka panjang simvastatin ini relatif aman, bahkan dianjurkan untuk terus-terusan digunakan untuk mengontrol kolesterolnya. Bahkan untuk pencegahan stroke, ya orang-orang yang ada gangguan kolesterolnya tinggi, meskipun nanti kolesterolnya jadi normal atau bahkan ya sesuai dengan harapan, biasanya tetap dianjurkan untuk meminum simvastatin. Kenapa bisa sampai dianjurkan seperti itu? Karena manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan efek sampingnya. Ya, jadi simvastatin aman, meskipun efek samping masih tetap ada. Misalkan yang sering dikeluhkan pegal-pegal, nyeri-nyeri otot itu salah satu efek samping dari simvastatin. Tapi pegal-pegal yang masih bisa ditoleransi itu lebih sedikit kerugiannya dibandingkan dengan jika kita tidak meminum simvastatin untuk mengontrol kolesterol yang bisa mengakibatkan terjadinya penyumbatan dalam pembuluh darah, bisa menyebabkan stroke ataupun serangan jantung gitu. Jadi kesimpulannya insya Allah aman. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya Bapak Ibu. Silahkan, kita masih memiliki waktu sekitar 7 menit. Bagi yang mau bertanya kami persilahkan bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Namun sebelumnya saya mau tanya nih dok, kan katanya mitosnya ada namanya golden time untuk stroke ya dok ya. Katanya ditusuk jarinya pakai jarum, itu benar nggak dok? Ya, kalau untuk jawaban singkatnya itu tidak betul. Tidak betul. Mitos ya dok ya. Ya, karena itu semuanya mitos. Jadi meskipun betul stroke itu diakibatkan oleh gangguan pembuluh darah, tapi mekanismenya tidak dapat disembuhkan dengan menusuk jarum gitu. Kan stroke itu sumbatannya di otak, menusuk jarumnya di jari. Itu tidak ada hubungannya. Yang ada bahkan kalau jarumnya itu tidak steril bisa mengakibatkan masuknya bakteri jadi infeksi gitu. Jadi tidak betul menusuk jarum dalam beberapa saat gitu golden period penanganan stroke. Penanganan yang betul segera ke RS. Baik, terima kasih dok penjelasannya. Ada pertanyaan dok dari Ibu Endang Kristuti. Apa kabar Bu Endang? Tanya dok, kalau sudah pasang ring, apakah harus minum obat pengencer darah seumur hidup? Atau ada batas waktunya? Dan bagaimana efek sampingnya? Terima kasih Bu Endang pertanyaannya. Silahkan dok. Ya, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Ini jika sudah pasang ring, apakah perlu minum obat pengencer darah terus-menerus? Ya betul Bu, dianjurkan untuk meminum obat pengencer darah seumur hidup. Nah, obat pengencer darah di sini dimaksudkan bukan untuk mengobati gangguan yang sudah ditanggulangi oleh ringnya, tapi lebih ke pencegahan. Nah, dipasang ring kan biasanya ada penyebabnya. Penyebabnya yang paling sering itu gara-gara ada sumbatan. Sumbatan akibat ya ada di situ penumpukan lemak, penumpukan darah di situ sampai hampir menutup jalan pembuluh darah. Nah, pengencer darah ini fungsinya supaya darah tidak mudah mengendap, tidak mudah terbentuk plak atau terbentuk sumbatan di pembuluh darah. Jadi meskipun sudah dipasang ring, tetap dianjurkan untuk diminum sebagai pencegahan gitu. Karena dulu pernah terjadi logikanya kemungkinan di masa depan juga mungkin terjadi lagi sumbatan tersebut sehingga diberikanlah pengencer darah untuk pencegahan. Nah, batas waktunya kapan? Batas waktunya dianjurkan ya seumur hidup. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang memang kontraindikasi. Artinya jika diberikan terus-menerus maka kerugiannya akan dilakukan operasi, misalnya operasi bagian tubuh lain yang tidak ada hubungannya dengan jantung misalkan atau otak. Nah, karena pengencer darah ini menyebabkan darah tidak mudah menggumpal, maka ketika ada operasi, ada pemotongan jaringan, di situ berdarah-darah, tentu tidak boleh diminum. Berarti itu batas waktu tidak boleh diminumnya. Tapi batas waktunya biasanya tidak lama.
ada yang sekitar seminggu atau 2 minggu gitu. Atau batas waktunya lagi kalau memang ketika diberikan obat tersebut malah menunjukkan efek samping yang lebih berat dibandingkan dengan keuntungan pencegahannya. Misalkan karena ini menyebabkan pengenceran darah, tapi juga ada efek samping mengurangi efek pelindungan terhadap lambung. Jadi dalam keadaan normal, lambung itu dilapisi oleh sebuah lapisan supaya dia tidak mudah luka, tidak mudah teriritasi dengan adanya asam lambung. Tapi pada peminum pengencer darah ini, lapisannya terkikis. Nah, jika sampai terjadi luka, kemudian terus-menerus berdarah meskipun tidak terasa, hanya terlihat dari pada saat buang air besar, misalkan jadi hitam terus-terusan, bahkan tanpa terasa ketika dicek hemoglobinnya menurun. Nah, biasanya memang itu batasnya, tidak diberikan lagi. Dicarilah alternatif lain yang potensinya lebih rendah, tapi efek sampingnya bisa diterima seperti itu. Ya, secara umum aman ya Bu, dan dianjurkan untuk diminum seumur hidup seperti itu. Dengan efek samping yang bisa ditoleransi. Ya, kalau sudah mengganggu, biasanya dokter ada pertimbangan lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dok penjelasannya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Setia Purnama. Terima kasih untuk jawabannya, Dok. Satu lagi, Dok, apakah dampak stres ini bisa membuat seseorang menjadi introvert dan mulai berhalusinasi? Saya pernah karena ingin bisa istirahat setiap malam minum obat tidur. Namun saat terbangun tangan dan kaki terasa kebas. Lumayan lama waktu kebasnya. Apakah ada pengaruhnya karena saya sering mengkonsumsi obat tidur atau painkiller lainnya, Dok? Baik, terima kasih Pak Setia. Kita akan coba menjawab satu persatu pertanyaannya. Dampak stres ini bisa membuat seorang menjadi introvert dan mulai berhalusinasi. Ya, pertama, introvert dulu. Kalau introvert itu sebetulnya bawaan ya, bagaimana kita merespon stimulus dari luar. Ya. Ada orang-orang tertentu yang introvert itu ketika ada stimulus banyak dari luar, dari eksternal, misalkan hidup sosialisasi yang ramai, ataupun mungkin berbicara di depan orang gitu, dan menjadi lelah, itu sebetulnya tidak masalah. Ya. Ada juga orang yang memang pada dasarnya senang bersosialisasi, orang-orang ekstrovert yang dia mendapatkan energi dari situ, jadi terusan bersemangat, itu tidak jadi masalah. Jadi kalau introvert tidak introvert itu tidak jadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika stres ini mengubah orang, ya mengubah yang asalnya dia suka bersosialisasi ternyata tidak lagi berminat bersosialisasi gitu. Ya, dalam keadaan tersebut dia tidak menjadi introvert, tapi dia kehilangan minat, kehilangan gairah terhadap kegiatan atau hobinya yang biasa dilakukan. Kemudian jika sudah ada tanda-tanda seperti itu, mungkin ada perubahan mood, bisa jadi salah satunya, tidak semuanya seperti itu, tapi bisa jadi uh, merujuk pada kondisi depresi misalkan, yang kehilangan mood atau kehilangan gairah sama sekali gitu. Ya, kalau ada perubahan seperti itu, memang bisa dampak dari stres yang tidak terkelola. Nah, apalagi kalau sampai adanya halusinasi. Jadi halusinasi itu sesuatu yang memang tidak ada, bagi orang lain itu tidak ada, tapi menurut orang yang berhalusinasi itu seolah-olah ada. Bisa berupa halusinasi penglihatan, misalkan bagi sebagian besar orang atau bahkan semua orang itu tidak ada suatu sosok atau tidak ada gambaran tertentu gitu. Tapi bagi orang yang berhalusinasi tiba-tiba ada, atau jadi mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain, itu juga halusinasi. Nah, jika memang tandanya ke arah tersebut, ya betul bisa diakibatkan oleh stres yang tidak ditanggulangi. Sebaiknya segera berkonsultasi dengan ahlinya, bisa dengan psikolog, bisa dengan dokter. Ya, untuk memastikannya, misalkan dokter untuk akses terhadap psikiater atau dokter agak susah, boleh juga
konsultasi dulu dengan dokter umum untuk dilihat apakah betul itu pengertian halusinasi atau pengertian berkurang minatnya seperti itu. Kemudian Bapak pernah nah, kalau memang sekarang sedang mengonsumsi obat tidur, ya sebaiknya juga tetap dikonsultasikan dengan ahlinya, terutama psikiater ya. Karena obat tidur juga tidak bisa diberikan secara sembarangan. Jika Bapak memang diberikan obat tidur tersebut oleh dokter yang sedang menangani, baiknya konsultasi lagi dengan beliau. Tapi kalau memang obat tidurnya didapatkan sendiri, beli di apotek atau beli secara online, baiknya Bapak menghentikan konsumsinya, kemudian konsultasi dengan ahlinya seperti itu. Kaki menjadi kebas atau lumayan lama kebasnya, ya itu bisa juga diakibatkan macam-macam. Bisa kalau misalkan tidurnya posisinya uh, menjepit saraf di bagian tangan, ya bisa juga kebas. Tapi kalau memang tidak seperti itu posisinya, ya bisa juga kebasnya bagian dari halusinasi. Ya selain tadi penglihatan, ya kebasnya bisa diakibatkan oleh rasa atau apa peraba di bagian kulitnya. Itu juga baiknya konsultasi. Ya, saya sih sini lebih concernnya terhadap obat tidurnya. Kalau untuk painkiller memang ada beberapa painkiller juga yang bisa diminum secara bebas, misalkan paracetamol itu masih boleh, tapi untuk obat tidur baiknya Bapak konsultasi kembali dengan yang memberikan obat tersebut. Ya. Baik, terima kasih Dokter Sidik atas penjelasannya. Semoga dapat menjawab pertanyaannya Bapak Setia Purnama ya Pak. Eh, Waktunya sudah habis Dok. Sudah jam 11. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan kita bincang kesehatan pada Jumat hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas paparan materinya, Dok. Terima kasih juga kepada kawan BRIM yang sudah menyimak kegiatan ini dari pagi hari sampai dengan penutup. Dan semoga kita dapat menerapkan gaya hidup yang cerdik ya dok ya. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan juga kelola stres agar terhindar dari penyakit stroke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti, terima kasih Terima kasih Dr. Sidi, terima bagi kasih Bapak semuanya. Ibu. Terima kasih, Pak.